Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pembina dan pengurus yayasan, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu kepala madrasah, bapak, ibu dewan guru, serta anak-anak yang kami banggakan, yang kami sayangi. Pertama, mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Senin 28 Oktober 2024 kita bisa mengadakan, selain upacara rutin hari Senin, hari ini bertepatan dengan peristiwa besar, yakni Sumpah Pemuda. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, sebelum saya menyampaikan beberapa amanah berkenaan dengan Sumpah Pemuda ini, kira-kira semuanya ini sehat semua ya? Masih kuat berdiri? Ya, coba ya. Siap, gerak. 3 langkah ke depan, jalan. 2, 3. Nah ini soalnya yang kelas 9 itu senden itu. Istirahat di tempat, gerak. Sudah siap? Siap ya? Adik-adik MI ada apa? Enggak ada ya? Ya sudah. Peserta upacara yang kami hormati, yang pertama amanah kami, saya akan menyampaikan tentang Sumpah Pemuda dilihat dari segi bahasa. Sumpah berarti janji yang berkonsekuensi untuk menepati sebuah kebenaran. Jika orang itu melanggar sumpah, pasti selain dia mendapatkan dosa, dia juga mendapatkan konsekuensi dalam hidupnya tentang apa yang diucapkan itu. Setiap hari kita sudah bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitupun juga pada Kongres Pemuda kedua. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita sudah melafadzkan, mengucapkan tentang kalimat Sumpah Pemuda. Hendaknya itu kita resapi, kita amalkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Terutama adik-adik, para siswa-siswi, anak-anak, tadi berbahasa satu bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar apabila komunikasi dengan Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas. Dengan teman pun hendaknya juga berbahasa Indonesia dengan baik ketika di kelas. Karena kita suku Jawa, kapan lagi kita menggunakan bahasa Indonesia kalau tidak di dalam kelas. Karena ketika sudah pulang,
di rumah komunikasi kita sudah menggunakan bahasa daerah kita, yaitu bahasa Jawa. Sehingga kesempatan kalian menggunakan bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan, kewajiban dari Bapak Ibu untuk mengoreksinya hanya ada di dalam kelas. Itu makna sumpah. Yang kedua, apa? Pemuda. Nggih. Pemuda kita nggak bisa lepas. Kita ngomong pemuda itu pasti ada hubungannya dengan waktu, dengan fase. Di dalam Al-Quran, di dalam bahasa pun juga disebutkan berbeda. Kalau anak kecil dinamakan sobi, ya, bayi. Fase berikutnya dinamakan fata, al-fatah. Berikutnya disebut al-ghulam. Ghulam itu anak usia 21 sampai 30. 30 sampai dengan 40 dinamakan rijal. Makanya di dalam organisasi NU ada Rijalul Ansor. Ya. Berikutnya sudah ada yang namanya rojulun, orang laki-laki. Seperti halnya yang saya sampaikan, ketika kita ngomong pemuda, itu adalah usia di mana mereka bertumbuh. Ada perubahan fisik dari sebuah proses kedewasaan. Sehingga tidak salah ketika pemuda pada waktu itu tahun 1928 mengatakan mereka bertekad mencintai tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita kembalikan kepada agama kita, seorang pemuda adalah orang yang mengatakan ini saya. Bukan mengatakan bapak saya adalah, bukan begitu. Laisal fata mayyakulu hada abi. Seorang pemuda tidak boleh berkata saya anaknya presiden, saya anaknya gubernur, bukan seperti itu. Tapi pemuda sebenarnya adalah inilah saya. Walakinnal fata hadza ana. Tetapi yang pemuda adalah ini adalah saya. Oleh karena itu anak-anak, di dalam mahfudzat disebutkan wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, seorang pemuda bisa merubah nasib diri dan bangsanya hanya dengan ilmu dan takwa. Tidak ada pilihan lain. Itu ditinjau dari segi bahasa, pengertian dari pemuda, dan tingkatan-tingkatannya. Tetapi anak-anak, kita tidak bisa lepas dengan daerah kita, dengan suku kita, yaitu suku Jawa. Fase angka 21 di dalam Jawa disebut selikur. 25 disebut selawe. 50 disebut, 60 disebut, ada apa? Ada apa? Karena itu ada filosofinya masing-masing anak-anak. Angka selikur, artinya seli-seli nonggone kursi. Artinya anak itu harus mempunyai tahta, mempunyai cita-cita. Ayo sekarang yang sudah usia 17, song-song, usia selikur itu dengan cita-cita kalian dan rencanakan program-program kalian untuk mencapai cita-cita kalian itu. Yang kedua, selawe. Nggih. Apa itu selawe? Senenge lanang lan wedok. Sehingga yang usia 25 Bapak Ibu guru ini hendaknya lah cepat-cepat. Nah, ini Pak Habib sudah siap ini tanggal 11 melepaskan kelajangannya. Boleh tepuk tangan itu. Di usia berapa Pak Habib? Usia berapa? Usia 30, expired 5 tahun.
Kalau ada mengatakan Pak Habib adalah Joko Tuwe, itu fitnah. Yang benar adalah Joko Mateng. Matang di dalam usianya. Hashtag Mbak Zoom. Selawe nopo senenge lanang wedok. Yang kedua, yang ketiga yaitu berapa tadi? 50, nggih. Nah, ini yang menjelang 50 ini Pak Sohib ini. 50 artinya saya nggawe ketu. Artinya apa? Wiritanya kudu kenceng. Ibadahnya harus kenceng. Tahajudnya harus ditambah. Yang biasanya pernah sekarang harus tahajud. Di alarm, tidurnya harus lebih siang. Karena sudah usia 50 senengane kudu nggawe ketu. Yang terakhir swida. Nah, ini. Aja busamine gorong busamine. Oh sampun. Swida niki enggak enak. Tapi harus. Karena bicara masalah pemuda tadi bicara masalah waktu. Swida artinya wis wayahe tumindak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah anak-anak filosofi berkaitan dengan pemuda tidak bisa lepas dengan waktu. Oleh karena itu kalian anak-anak adalah rijalul subbanul yaum rijalun ghad. Pemuda sekarang adalah penentu di masa datang. Tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu guru juga pernah berfase seperti kalian. Kalian pun juga besok akan berusia seperti kami. Mau nggak mau diakui atau nggak diakui, pasti waktu ini terus berjalan. Itulah anak-anak beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tentunya ini harus menjadi renungan kita. Terutama ketika orang itu sudah usia 40 tahun ke atas. Hendaknya dia mempersiapkan generasi-generasinya, yaitu anak-anaknya, agar bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para kiai, perjuangan-perjuangan para pahlawan. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya orang itu takut kepada generasi-generasi, meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu guru sekuat tenaga untuk mempersiapkan generasi-generasi yang lebih bagus dengan ketertiban, dengan kedisiplinan agar terbentuk jiwa-jiwa kalian ini sebagai jiwa-jiwa yang disiplin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.